Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita akan berbicara tentang tradisi versus tren, ya, atau tradisi atau tren peralihan kepercayaan di era digital. Karena kita ketahui sekarang ini tradisi kita mulai terkikis dengan adanya tren. Karena seperti kita tahu, tradisi itu merupakan warisan turun-temurun dari para leluhur. Jadi akar yang meneguhkan identitas, sedangkan tren itu adalah gelombang yang cepat datang dan juga pergi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber Bapak Ikadek Parmease M. Philha. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Kadek? Astungkare. Sehat ya, nggak terkena banjir kemarin ya. Nggih Pak Kadek, hari ini kita akan berbincang tentang tradisi atau tren. Ya. Karena di era digital kali ini kita sudah mengalami yang namanya perubahan tradisi menjadi tren kan gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kita bicarakan sekarang itu adalah sebenarnya apakah tradisi ini hanya sekedar menjadi simbol seremonial yang ditinggalkan oleh generasi muda, karena tren digital ini menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi tradisi ditinggalkan sehingga adanya tren baru. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kadek? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Jadi berbicara masalah tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, itu sebenarnya kita flashback dulu ke belakang ya. Karena apa? Tradisi itu berkembang di masyarakat pada awalnya adalah salah satu bentuk kepercayaan. Nah, dengan berjalannya kepercayaan menjadi sebuah tradisi, menjadi suatu bentuk kegiatan yang menjadikan tradisi itu sebagai panutan begitu. Nah, manakala masyarakat mengikuti tradisi yang didasari atas keyakinan dan kepercayaan, nah sudah barang tentu tradisi itu akan menjadi tumbuh dan berkembang. Gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di sini adalah tren itu berkembang, apakah nantinya akan menghilangkan tradisi kan seperti itu? Nah sudah barang tentu tradisi itu sendiri manakala tidak dipahami, tidak diketahui esensi yang sebenarnya oleh masyarakat, sudah barang tentu tradisi itu akan ditinggalkan. Nah terkadang tren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti sekarang ini seakan-akan justru meninggalkan tradisi yang sudah ada. Nah, oleh sebab itu, tren yang berkembang sebenarnya harus sejalan dengan tradisi. Sehingga pemahaman tentang esensi dari tradisi itu sendiri dan tren yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sejalan. Sehingga tradisi itu tetap tumbuh subur, tren itu sendiri juga berjalan sesuai dengan koridornya sih. Nah, sudah barang tentu kalau pertanyaannya sekarang ini dengan tumbuh dan berkembangnya tren, nah sekarang kita kembali lagi kepada yang melakoni dari tradisi itu sendiri gitu. Kalau masyarakat masih memahami tradisi itu sebagai suatu bentuk keyakinan dan kepercayaan yang mutlak, maka akan sejalan dengan tren itu sendiri. Akan tetapi jika manakala masyarakat sudah tidak menghargai atau belum dalam artian esensinya itu sudah tidak sesuai dengan kekinian, maka tradisi itu akan seolah-olah akan ditinggalkan. Jadi tradisi dan tren ini sebenarnya bisa berjalan beriringan ya Pak Kadek ya, karena kita tahu di Bali terutama umat Hindu kita itu punya banyak tradisi gitu, dan di Bali pun tradisi yang satu dan yang lainnya juga berbeda, daerah satu dan yang lainnya berbeda. Sesuai gitu. dengan Desa Kalapatra. Jadi semua itu akan berjalan bersamaan jika kita memiliki keyakinan itu sendiri. Ada juga gini, tokoh India Mahatma Gandhi menyatakan bahwasanya kita boleh berenang dalam samudra kebudayaan yang luas, akan tetapi jangan pernah tenggelam. Nah, maksudnya dalam artian tradisi itu
boleh kita dalam artian menjalani, melakoni tradisi itu sendiri, akan tetapi kita tidak boleh menutup mata dengan perkembangan kekinian. Karena apa? Kalau kita menutup diri dengan perkembangan kekinian, maka tradisi itu akan menjadi dilematis begitu. Tertutup dengan pengaruh kekinian, maka sedikit demi sedikit akan ditinggalkan begitu. Iya, oke. Jadi luar biasa sekali ya sahabat penyuluh. Dan kemudian nih Pak Kade, dengan adanya tren ini ya, tren apalagi anak muda sekarang banyak sekali terpengaruh dengan era digital ini cepat sekali mempengaruhi. Nah, bagaimana kita dari penyuluh memberikan penyuluhan kepada umat, bagaimana cara menjaga kedalaman nilai tradisi ini agar tetap relevan nih di tengah-tengah masyarakat, di tengah gempuran era digital ini, bagaimana caranya? Terkadang teknologi informasi yang masuk dan berkembang di masyarakat memiliki dampak positif dan negatif. Nah, sudah barang tentu terkadang teknologi yang informasi ini atau informasi yang berkembang dalam masyarakat seperti saat ini dicerna dalam artian dia akan menilai secara logis dulu, ya, secara logis, oh masuk akal, dan dalam artian dia tidak mencari esensi yang sebenarnya gitu, manut sastra, manut sumber, manut sesuai dengan derste kalau patri, dalam artian dia mencerna secara logis dulu, ya, oke, diterima begitu. Nah, sudah barang tentu dengan masuknya informasi ke masyarakat, dia mengabaikan. Nah, hal itulah peran penting kita sebagai penyuluh, bagaimana kita bisa memahami esensi dari tradisi itu sendiri dan memberikan, mengetok tularkan kepada masyarakat. Oh, inilah esensi yang sebenarnya. Jangan ujuk-ujuk menerima informasi itu begitu saja begitu. Karena proses filterisasi itu sangat penting sekali gitu. Nah, sudah barang tentu dengan proses memfilter, dengan proses kita memberikan suatu pemahaman, penerangan kepada masyarakat. Nah, sudah barang tentu nantinya masyarakat bisa memahami, oh tradisi ini seperti inilah, oh tradisi B, oh seperti ini maksudnya gitu. Nah, manakala tradisi itu sekarang sudah tidak sesuai dengan zamannya dan dalam artian tidak relevan, nah sudah barang tentu nantinya dengan teknologi masuk berkembang ke masyarakat, maka dia akan sangat mudah bisa dilupakan begitu. Nah, mungkin salah satu contoh misalnya konsep ada konsep Asumundung, Alangkahi Karangulu, ada tradisi dan lain sebagainya. Bahkan kan ada konsep tradisi Manasalah dan lain sebagainya, kan masih proses perdebatan begitu. Karena di sisi lain ada di pemerintah itu ada konsep bagaimana tradisi itu sesuai enggak dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai enggak dengan konsep kekinian. Nah, sudah barang tentu dengan konsep digital, ya digitalisasi, kita juga harus seiring berjalan gitu. Nah, dalam artian bagaimana peran digital di sini adalah mampu menjelaskan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat dan mencarikan dasar hukumnya. Sudah bilang tentu dalam kita di Hindu mencari mungkin sumber sastra, mungkin ada sistem aguran-guron, gugon tuon, dan lain sebagainya. Karena memang setiap tradisi itu walaupun tidak ada dalam sastra, tapi dia menilai dari filosofinya begitu. Ada tattoo yang terkandung di dalamnya dengan tujuan bagaimana umat itu atau kita sebagai manusia bisa berperilaku, berbuat dan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan koridor yang berlaku dan berkembang. Itu sebenarnya tujuannya. Dan tren digitalisasi itu sekarang kan sedang gencar-gencarnya bagaimana teknologi informasi itu masuk, dan terkadang masyarakat itu menilai dengan tidak dengan konsep, oh dia membandingkan dasar sastra si A dengan si B, dia sudah langsung menjustis, oh ini salah, oh ini benar, salah, ini benar, inilah yang sebenarnya. Terjadilah gap. Nah, karena dengan munculnya gap ini terjadilah pertentangan, maka akan menjadilah benturan. Apalagi ada benturan kepentingan akan memunculkan suatu konflik. Baik konflik internal maupun eksternal. Gitu. Jadi ternyata
tradisi itu pun lahir sebenarnya dari agama itu sendiri ya Pak ya. Jadi kemudian ada tradisi yang sudah kuno karena sekarang udah ada tren baru, kita mengembangkan bagaimana tradisi yang kuno itu menjadi tradisi yang bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Karena di masyarakat sendiri juga banyak ada dogma atau stigma nak muleketo. Jadi kita berusaha menghilangkan stigma nak muleketo. Jadi dengan penjelasan dari lontar, sastra seperti nah, sebenarnya begini. Tradisi itu agar bisa diterima sepanjang zaman harus kita kemas gitu. Dikemas secara menarik dengan tidak melupakan esensi yang sebenarnya, makna yang sesungguhnya gitu. Nah, dalam artian manakala tradisi itu sudah dipahami maknanya dengan baik dan benar, apalagi dikemas dengan menarik. Nah, sudah barang tentu nanti akan menjadi minat dan menjadi suku guru gitu, menjadi tolak ukur masyarakat. Oh, seumpama satu contoh misalnya ada konsep misalnya 4 peteng gitu misalnya, atau tradisi dan ya, atau kan mungkin tradisi kita mungkin megibung gitu misalnya, ya. Itu dalam artian kita tidak meninggalkan makna yang sesungguhnya. Bagaimana tradisi itu memiliki makna yang luas dan dikemas menarik, maka tradisi itu akan selalu diminati oleh generasi muda. Akan tetapi jika tradisi itu sudah bertentangan dengan nilai logis dan maknanya kita tidak dapatkan, nah sudah barang tentu akan ditinggalkan pula. Jadi memang harus tradisi itu punya ciri khasnya sendiri sehingga nanti saat mengembangkan mengikuti tren itu tidak ketinggalan zaman gitu ya Pak Kade ya. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Kade, kalau kita membahas tradisi dan tren ini kayaknya akan panjang sekali ya. Jadi sebenarnya ini kan sudah ada tren tradisi kita itu sudah disampingi dengan tren. Nah, apakah peralihan kepercayaan kita ini, misalnya tradisi ini kita sudah ada rubah sedikit-sedikit nih karena ada tren. Apakah setelah merubah suatu tradisi seperti yang Pak Kade bilang tanpa mengurangi makna esensi, apakah nanti tradisi yang lama ini akan tenggelam atau akan melahirkan pemahaman tentang spiritualitas yang baru gitu misalnya? Jadi begini, di sastra pun dijelaskan nure ane mitra angluhaken wara guna manuhur. Nah, kan gitu. Tidak ada sahabat yang melebihi dari sebuah pengetahuan. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita berbicara masalah tradisi yang ditinggalkan ataukah tradisi yang masih relevan, ini tergantung sekarang bagaimana kita bisa memahami dari sebuah tradisi itu sendiri. Jika tradisi itu kita tidak bisa pahami dengan benar, jika kita tidak pahami dengan secara menyeluruh, secara mendetail, maka akan timbul suatu pertanyaan. Dengan timbulnya pertanyaan akan menimbulkan keraguan. Dengan adanya keraguan terjadilah suatu pertentangan kan gitu ya. Dengan timbulnya pertentangan maka terjadilah seperti tadi saya sampaikan gap. Dengan timbulnya gap itu akan seolah-olah nantinya ada dua sisi, diterima atau ditinggalkan. Dalam artian tradisi itu apakah nantinya kalau seumpama masih relevan dan bisa dijadikan sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku, maka akan terus dipakai. Akan tetapi manakala tradisi itu sudah tidak sesuai dengan koridor dan pemaknaannya sudah membias, apalagi sekarang ini sudah ada bumbu-bumbu pengaruh dari luar terkait dengan tradisi itu sendiri, maka sudah barang tentu nantinya tradisi itu akan punah begitu. Itulah sebabnya bagaimana kita yang selaku seseorang yang memberikan pemahaman terkait dengan ajaran agama, sastra dan lain sebagainya harus mampu meyakinkan dulu gitu. Pertama kita meyakinkan, yang kedua adalah memberikan esensi yang dalam artian makna yang sebenarnya dari sebuah tradisi, baru nantinya kita perkenalkan secara menyeluruh. Nah, dalam artian apakah nanti tradisi itu dikemas dengan berbagai teknik, dikemas dengan berbagai metode begitu. Misalnya satu contoh misalnya tradisi
kekawin gitu misalnya. Tradisi kekidungan pada saat ada upacara kematian kan begitu. Kalau sekarang ini kalau masih relevan gitu pasti tetap dipakai gitu. Tidak diganti dengan musik. karaokean gitu. Karena kebanyakan sekarang sing bisa kita puter aja nih gitu karena banyak gitu. Seperti itu Itulah. Makanya kalau sudah memahami esensi, memahami makna yang terkandung di dalamnya, sudah barang tentu pasti tradisi itu akan tetap bersemi sepanjang masa kan gitu. Ya, jadi luar biasa sekali makanya pembahasan kita tentang tradisi atau tren yang peralihan kepercayaan di tengah era digital. Jadi sahabat penyuluh semoga semakin menjaga keutuhan dari tradisi itu, walaupun tren sekarang semakin berkembang. Mari kita buat tradisi itu tidak kehilangan makna atau kehilangan jati diri. Baik, terima kasih Pak Kade sudah hadir. Semoga tidak kapok lagi hadir ya. Dan sahabat penyuluh, terima kasih kami ucapkan dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.